Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisya Dwi Sardi Rangkuti dengan NIM 220320057 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikusaleh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Good Agricultural Practice atau GAP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih Good Agricultural Practice atau GAP, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai praktik pertanian yang baik. Nah, GAP merupakan suatu sistem manajemen dalam kegiatan budidaya pertanian yang dirancang untuk menghasilkan produk pangan yang dikonsumsi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep GAP sendiri berfokus pada proses produksi mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen dengan memperhatikan standar keamanan pangan serta kesejahteraan tenaga kerja. GAP hadir sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dan pasar global terhadap pentingnya keamanan pangan serta tanggung jawab sosial dalam sektor ekonomi. Nah, penerapan GAP sendiri bertujuan untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan tidak mengandung kontaminan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, atau mikroorganisme patogen. Selain itu, GAP juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan energi agar kegiatan pertanian tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Nah, pendekatan ini juga mendukung kesejahteraan petani melalui praktik produksi yang memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka akses pasar yang lebih luas, terutama pada pasar modern dan ekspor yang mensyaratkan standar sertifikasi tertentu. Lebih jauh lagi tentang GAP, tidak hanya dipandang sebagai standar teknis tetapi juga sebagai pendekatan menyeluruh terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, GAP mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan pangan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan sosial bagi pekerja pertanian. Melalui sistem ini, pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Dengan demikian, GAP menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertanian modern, produktif, dan bertanggung jawab terhadap manusia serta lingkungan. Nah, Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik merupakan sistem pengelolaan pertanian yang menekankan penerapan standar dalam seluruh proses produksi untuk menjamin keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. GAP sendiri hadir sebagai jawaban atas tantangan global di bidang pertanian yang menunjukkan produk aman, sehat dan diproduksi secara bertanggung jawab. Melalui penerapan GAP, seluruh kegiatan pertanian dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bernilai dari sisi ekonomi tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Konsep GAP mencakup berbagai aspek dimulai dari pemilihan lahan, penggunaan bibit unggul, pengelolaan air dan tanah, hingga penanganan pasca panen. Setiap tahapan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi sumber daya dan pencegahan risiko kontaminasi terhadap produk. GAP juga menekankan pentingnya pelatihan bagi petani agar memiliki kemampuan dan kesadaran tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di sektor pertanian. Atau dengan lebih lanjutnya, seperti GAP memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan daya saing produk pertanian di pasar global. Produk yang dihasilkan dengan standar GAP memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar ekspor karena telah memenuhi syarat keamanan
dan mutu yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, penerapan GAP menjadi langkah penting untuk membangun pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan dari penerapan GAP adalah menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bebas dari resiko kontaminasi mikroba, residu, maupun bahan berbahaya lainnya. Keamanan pangan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kepercayaan konsumen. GAP mendorong penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan awal produksi agar mutu produk terjaga hingga ke tangan konsumen. Selain keamanan pangan, GAP juga bertujuan menjaga konsistensi kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk pertanian dapat memiliki daya saing tinggi dan memenuhi permintaan pasar modern yang semakin ketat terhadap kualitas. Penerapan GAP juga memberikan manfaat bagi petani dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan membuka peluang ekspor. Secara sosial dan lingkungan, GAP bertujuan untuk melindungi ekosistem pertanian dari kerusakan akibat penggunaan input berlebihan seperti pestisida dan pupuk kimia. Di sisi lain, kesejahteraan pekerja juga diperhatikan melalui penerapan keselamatan kerja dan upaya yang layak. Dengan prinsip ini, GAP tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Market trend atau opportunities dalam konteks globalisasi, tren pasar pertanian mengalami pergeseran menuju produk yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Konsep ini, konsumen kini lebih memperhatikan cara suatu produk dihasilkan, bukan hanya hasil akhirnya. GAP memberikan peluang besar bagi petani untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan memastikan produk yang dihasilkan bebas kontaminasi dan diproduksi secara berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip GAP, petani dapat membangun reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. GAP juga membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional karena banyak negara maju mensyaratkan sertifikasi GAP sebagai salah satu bentuk jaminan kualitas. Dalam hal ini, penerapan GAP dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Produk yang bersertifikat GAP tidak hanya mampu bersaing dalam hal mutu, tetapi juga memiliki keunggulan karena berasal dari sistem pertanian yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, GAP memberikan peluang bagi petani untuk memperbaiki efisiensi usaha melalui manajemen yang lebih baik. Dengan mengelola input secara tepat dan mengurangi limbah, biaya produksi dapat ditekan tanpa menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, GAP menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan pasar modern yang menuntut keberlanjutan, keamanan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap rantai produksi pertanian. Prinsip-prinsip dalam GAP dibangun atas dasar tanggung jawab terhadap keamanan pangan, mutu produk, kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta sistem penelusuran yang lebih transparan. Setiap prinsip saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten agar sistem pertanian berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Prinsip keamanan pangan menekankan pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko kontaminasi, mulai dari sumber air, tanah, hingga penanganan pasca panen. Selanjutnya, prinsip mutu produk memastikan bahwa hasil pertanian memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dicapai melalui pengawasan kualitas di setiap tahapan produksi,
Sementara prinsip keberlanjutan lingkungan menekankan pengelolaan input dan konservasi sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. GAP juga memperhatikan aspek sosial dalam menjamin keselamatan pekerja, kondisi kerja yang layak, serta keterlibatan masyarakat dalam praktik pertanian. Prinsip lain dari GAP tidak kalah penting adalah traceability atau penelusuran asal-usul produk melalui dokumentasi yang lengkap, serta batch atau lot hasil panen dapat ditelusuri kembali ke sumber produksinya. Pendekatan berbasis resiko dan bukti ilmiah yang menjadi bagian penting dalam GAP, di mana hasil pemantauan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan seluruh prinsip ini, sistem pertanian dapat berkembang menjadi lebih efisien, aman, dan lebih transparan. Kemudian, dalam GAP terdapat perencanaan dan pengelolaan tanah. Langkah pertama dalam penerapan GAP adalah memastikan perencanaan dan pengelolaan tanah dilakukan dengan tepat. Pemilihan lahan menjadi faktor krusial karena lahan yang terkontaminasi logam berat, limbah industri, atau pestisida terlarang dapat membahayakan produk pertanian. Oleh karena itu, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui pH, kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK, serta kandungan bahan organik dan potensi pencemaran. Setelah lahan dinyatakan layak, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Praktik konservasi seperti terasering, rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup tanah, dan penggunaan guludan sangat dianjurkan untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan. Pengelolaan ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap air serta menekan pertumbuhan gulma secara alami. Tanah yang terkelola dengan baik akan menjadi media tumbuh yang ideal bagi tanaman dan mendukung peningkatan produktivitas jangka panjang. Selain aspek teknis, perencanaan pengelolaan tanah juga mencakup penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi agroklimat, pemahaman terhadap karakteristik tanah, membantu petani memilih sistem budidaya yang sesuai agar hasil optimal dapat dicapai tanpa merusak tanaman. Dengan demikian, pilar pertama GAP menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengelola sumber daya tanah sebagai fondasi pertanian yang berkelanjutan. Kemudian, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Dalam sistem GAP, benih yang digunakan harus berasal dari sumber yang jelas, bersertifikat, dan sesuai dengan kondisi agroklimat daerah setempat. Pemilihan varietas unggul untuk menjamin hasil panen yang optimal, ketahanan terhadap hama penyakit, serta efisiensi dalam penggunaan input seperti air dan pupuk. Dengan demikian, penggunaan benih berkualitas tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain pemilihan, pelacakan asal-usul benih juga menjadi bagian penting dari prinsip traceability dalam GAP. Setiap benih yang digunakan perlu memiliki catatan terkait produsen, tanggal pembelian, serta hasil uji mutu yang membuktikan keberhasilan dan viabilitasnya. Penerapan sistem ini membantu memastikan bahwa benih yang ditanam tidak terkontaminasi oleh penyakit atau bahan berbahaya yang dapat menurunkan mutu hasil. Dengan pengawasan ketat, petani dapat menghindari resiko kegagalan panen akibat penggunaan benih yang tidak sesuai standar. Sebelum ditanam, benih atau bibit sebaiknya melalui proses
karantina untuk mencegah penyebaran penyakit tanaman ke lahan budidaya. Prosedur ini mencerminkan pentingnya pengendalian biologis sejak tahap awal produksi. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, GAP menekankan bahwa kualitas hasil panen sangat bergantung pada kualitas bahan tanam yang digunakan. Oleh sebab itu, pemilihan dan penggunaan benih unggul menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pertanian yang lebih produktif dan aman. Kemudian ada pengelolaan air dan irigasi. Air merupakan unsur vital dalam kegiatan pertanian, sehingga pengelolaannya menjadi salah satu pilar penting dalam GAP. Sumber air yang digunakan untuk irigasi harus dipastikan bebas dari limbah kimia, biologis, maupun bahan berbahaya lainnya. Pemeriksaan kualitas air secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan. Penggunaan air yang tidak tercemar juga dapat mencegah terjadinya akumulasi zat berbahaya dalam tanah yang dapat merusak ekosistem pertanian. GAP juga mendorong penerapan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau sprinkle system untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem ini tidak hanya mengurangi pemborosan air, tetapi juga membantu menjaga kelembapan tanah secara optimal. Selain itu, penerapan sistem irigasi modern berkontribusi terhadap peningkatan hasil panen dan penurunan resiko penyakit yang disebabkan oleh kelembapan berlebihan. Aspek penting lainnya adalah konservasi air melalui pengelolaan drainase atau penampungan air hujan. Petani dapat memanfaatkan kolam tada hujan sebagai sumber cadangan air pada musim kemarau. Dengan penerapan pengelolaan air yang bijak, GAP membantu mewujudkan pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini juga mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin mempengaruhi pola ketersediaan air di sektor pertanian. Kemudian ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Penggunaan dan pengendalian hama merupakan tahapan penting dalam kegiatan budidaya. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Dalam GAP sendiri, pemupukan dilakukan berdasarkan hasil analisis tanah untuk menentukan jenis dan dosis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pendekatan ini mencegah penggunaan pupuk berlebihan yang dapat mencemari air tanah dan menurunkan kesuburan jangka panjang. Selain pupuk anorganik, GAP sangat menganjurkan penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk hijau. Pupuk organik berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan dan bahan organik, dan mendukung koaktivitas mikroba tanah. Sementara itu, penggunaan pestisida harus dilakukan dengan mematuhi petunjuk label, dosis yang dianjurkan, serta memperhatikan pre-harvest interval atau PHI agar residu pestisida tidak membahayakan konsumen. Kemudian dilakukan juga catatan penggunaan pupuk dan pestisida harus disimpan dengan rapi sebagai bagian dari sistem dokumentasi GAP. Hal ini memungkinkan petani melacak jenis dan jumlah input yang digunakan serta mengevaluasi efektivitasnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam GAP mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada pengelolaan hama dan penyakit. Manajemen hama terpadu atau Integrated Pest Management atau IPM adalah strategi penting dalam GAP yang menggabungkan berbagai metode pengendalian hama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini menekankan pencegahan dan pengamatan rutin di lapangan sebelum melakukan tindakan kimia. Petani dianjurkan untuk mengenali siklus hidup hama dan menggunakan teknik pengendalian yang ramah lingkungan terlebih dahulu. GAP mendorong penggunaan metode pengendalian biologis seperti memanfaatkan musuh alami, penggunaan varietas tahan hama, serta penerapan teknik kultur seperti rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Dengan cara ini, populasi hama dapat dikendalikan tanpa menimbulkan kerusakan terhadap organisme bukan sasaran. Pendekatan non-kimia ini juga membantu mempertahankan keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah. Pestisida kimia hanya digunakan sebagai langkah terakhir atau last resort jika semua cara lain tidak efektif. Pemilihan jenis pestisida harus mempertimbangkan tingkat toksisitas
Dampaknya terhadap lingkungan dan waktu aplikasi yang aman. Penerapan IPM dan dalam GAP membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas hasil panen dari resiko kontaminasi bahan kimia. Kemudian ada pasca panen dan pengolahan produksi. Tahapan pasca panen merupakan proses penting yang menentukan kualitas akhir produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam GAP, kegiatan panen dilakukan dengan alat yang bersih dan higienis untuk mencegah kontaminasi. Setelah panen, produk disortir dan diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya melalui proses grading, lalu dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan residu. Produk yang mudah rusak, sayuran seperti sayuran dan buah, memerlukan perlakuan khusus berupa pendinginan segera atau cold storage agar kesegarannya tetap terjaga. Selain itu, pengemasan harus menggunakan bahan yang aman bagi pangan serta sesuai dengan standar pasar. Pengemasan yang baik tidak hanya menjaga kualitas tetapi juga menambah keestetika dan daya tarik produk di pasaran. Penerapan penanganan pasca panen yang baik membantu memperpanjang umur simpan panen, mengurangi kehilangan hasil dan memastikan mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Tahap ini juga menjadi indikator profesionalitas dalam mengelola hasil panen. Oleh sebab itu, aspek pasca panen menjadi kunci dalam GAP untuk menjamin mutu produk yang konsisten dan aman dikonsumsi. Kemudian, pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Dalam GAP, pengawasan kualitas dan keamanan pangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga produk siap dikonsumsi. Setiap tahap harus mengikuti prosedur kebersihan dan sanitasi yang ketat untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis. Produk pertanian yang telah dipanen wajib diuji secara berkala untuk mendeteksi adanya residu pestisida, logam berat, serta mikroorganisme berbahaya. Selain pengujian, area pengemasan dan penyimpanan harus dijaga kebersihannya melalui penerapan standar operating prosedur atau SOP sanitasi. Setiap peralatan dan wadah yang digunakan perlu dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi sumber kontaminasi. GAP juga menuntut adanya sistem traceability atau pelacakan asal-usul produk, sehingga setiap batch dapat ditelusuri kembali ke lahan dan tanggal panen tertentu. Pengawasan mutu dan keamanan pangan yang konsisten tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga meningkatkan pasar terhadap produk pertanian. Dengan penerapan sistem ini, petani dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar yang lebih kompetitif. Kemudian ada pengelolaan limbah dan lingkungan. Pengelolaan limbah merupakan aspek penting dalam GAP karena berhubungan langsung dengan kelestarian lingkungan dan kesehatan ekosistem pertanian. Limbah organik seperti sisa makan, sisa tanaman jerami, dan kotoran ternak juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos atau pupuk organik. Pemanfaatan ini tidak hanya mengurangi volume limbah tetapi juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang berperan penting dalam menjaga kesuburan jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Limbah non-organik, terutama yang tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti wadah plastik, wadah pestisida harus dikelola dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Dalam GAP, wadah pestisida tidak boleh dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan di tempat khusus dan dikelola sesuai dengan standar keselamatan lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah dan air, serta menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan biota di sekitar lahan pertanian. Selain pengelolaan limbah, GAP juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dengan menerapkan pengelolaan limbah dan lingkungan yang tepat. Kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai dengan upaya konservasi dan keberlanjutan sumber daya. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi bagian integral dalam penerapan GAP karena petani dan pekerja lapangan melakukan elemen penting dalam rantai produksi. GAP mengharuskan penyediaan alat
pelindung diri atau APD sebagai masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu boots terutama saat melakukan aplikasi pestisida atau kegiatan beresiko tinggi. Penggunaan APD ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja serta paparan bahan kimia berbahaya. Selain APD, fasilitas sanitasi di area pertanian juga diperhatikan. Tersedianya air bersih, toilet, serta tempat cuci tangan merupakan bagian dari standar higienitas yang mendukung keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan mencegah penularan penyakit yang timbul akibat dari aktivitas pertanian. Pertanian juga perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang tata cara keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan agar mampu menangani situasi darurat di lapangan. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam GAP bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga bagian dari manajemen mutu yang baik. Dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas dapat meningkatkan karena pekerja merasa aman dan terlindungi. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pertanian modern bukan hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan keberlanjutan usaha tani. Kemudian dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi menjadi salah satu prinsip utama dalam GAP karena berfungsi sebagai alat kontrol dan bukti penerapan standar di lapangan. Petani diwajibkan untuk mencatat setiap kegiatan budidaya, mulai dari penggunaan benih, pupuk, pemupukan, aplikasi pestisida, hingga hasil panen. Catatan ini dimasukkan ke dalam farm record book yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan audit internal. Dengan pencatatan yang rapi, proses penelusuran produk atau traceability dapat dilakukan dengan mudah bila terjadi permasalahan pada produk. Pelaporan yang teratur juga membantu petani dalam memantau efisiensi penggunaan input produksi serta hasil yang diperoleh setiap musim tanam. Data ini dapat digunakan untuk menentukan strategi peningkatan produktivitas dan perbaikan sistem budidaya di masa mendatang. GAP menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam proses dokumentasi, agar informasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya dan berguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dokumentasi menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi dalam menilai kepatuhan petani terhadap standar GAP. Audit internal dan pelaporan periodik membantu memastikan bahwa kegiatan pertanian selalu berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, sistem dokumentasi bukan hanyalah alat administrasi, tetapi juga bagian penting dari manajemen mutu dan transparansi usaha tani. Implementasi GAP dimulai dengan melakukan gap analysis, yaitu penilaian terhadap kondisi aktual kegiatan pertanian yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Analisis ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum penerapan penuh dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, petani dapat menyusun standar operating prosedur atau SOP untuk setiap kegiatan penting seperti aplikasi pestisida, panen, dan pengelolaan sanitasi. Setelah SOP disusun, langkah berikutnya adalah memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan manajer lapangan mengenai higiene, keselamatan kerja, dan pencatatan data. Pelatihan ini bertujuan agar semua pihak memahami prosedur GAP dan mampu menerapkan secara konsisten. Implementasi GAP kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan harian dalam farm record book serta pemantauan dan evaluasi rutin terhadap praktik di lapangan. Tahapan akhir implementasi adalah melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Bila ditemukan penyimpangan, harus segera dilakukan tindakan korektif agar sistem berjalan optimal. Dengan penerapan GAP yang terstruktur dan berkesinambungan, petani dapat meningkatkan efisiensi usaha, menjaga mutu produk, dan mempersiapkan diri untuk proses sertifikasi resmi. Kemudian, sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP adalah pengakuan resmi bahwa suatu usaha tani telah menerapkan prinsip dan prosedur pertanian yang baik sesuai standar yang berlaku. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Tingkat global, terdapat beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi GAP seperti Global GAP, JGAP atau Jepang, Europe GAP yaitu GAP Eropa, dan USDA GAP atau Amerika Serikat. Sementara
Di Indonesia, standar yang digunakan adalah SNI GAP yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Proses sertifikasi dilakukan melalui audit pihak ketiga yang menilai seluruh aspek dari budidaya, penanganan pasca panen hingga sistem dokumentasi. Petani yang telah menerapkan GAP dengan baik akan mendapatkan sertifikasi resmi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berkala. Sertifikat ini menjadi nilai tambah bagi produk pertanian karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Selain manfaat ekonomi, sertifikat GAP juga mendorong petani untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan dalam praktik pertanian, dan adanya pengawasan berkala, sistem pertanian akan lebih teratur, efisien, dan transparan. Sertifikat bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi simbol komitmen terhadap kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada audit verification checklist. Audit verifikasi merupakan proses peninjauan yang dilakukan untuk memastikan seluruh penerapan GAP berjalan sesuai standar. Proses ini mencakup pemeriksaan catatan kegiatan pertanian, kebersihan fasilitas, penggunaan input, serta penerapan keselamatan kerja di lapangan. Melalui audit, auditor dapat menilai sejauh mana petani dalam mematuhi prinsip-prinsip GAP dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Hasil audit dituangkan dalam laporan resmi yang memuat temuan, rekomendasi, serta tindakan korektif yang harus dilakukan oleh petani atau pengelola lahan. Audit verifikasi juga berperan dalam menjaga transparansi sistem pertanian karena semua kegiatan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, lembaga sertifikasi biasanya menggunakan daftar periksa seperti GAP atau GHP checklist untuk memastikan setiap aspek diperiksa secara menyeluruh. Kegiatan audit bukan dimaksudkan untuk menghukum, tetapi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan audit yang rutin dan sistematis, penerapan GAP dapat terus berkembang menuju standar yang lebih tinggi. Proses ini membantu menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan reputasi produk pertanian di pasar nasional maupun internasional. Nah, jadi penerapan Good Agricultural Practice atau GAP merupakan langkah strategis dalam membangun pertanian berkelanjutan dan aman dan berdaya saing tinggi. Sekian dari video GAP saya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih Good Agricultural Practice atau GAP, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai praktik pertanian yang baik. Nah, GAP merupakan suatu sistem manajemen dalam kegiatan budidaya pertanian yang dirancang untuk menghasilkan produk pangan yang dikonsumsi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep GAP sendiri berfokus pada proses produksi mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen dengan memperhatikan standar keamanan pangan serta kesejahteraan tenaga kerja. GAP hadir sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dan pasar global terhadap pentingnya keamanan pangan serta tanggung jawab sosial dalam sektor ekonomi. Nah, penerapan GAP sendiri bertujuan untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan tidak mengandung kontaminan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, atau mikroorganisme patogen. Selain itu, GAP juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti air, pupuk, dan energi, agar kegiatan pertanian tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Nah, pendekatan ini juga mendukung kesejahteraan petani melalui praktik produksi yang memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka akses pasar yang lebih luas, terutama pada pasar modern dan ekspor yang mensyaratkan standar sertifikasi tertentu. Lebih jauh lagi tentang GAP, tidak hanya dipandang sebagai standar teknis tetapi juga sebagai pendekatan menyeluruh terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, GAP mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan pangan, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan sosial bagi pekerja pertanian. Melalui sistem ini, pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Dengan demikian, GAP menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertanian modern, produktif, dan bertanggung jawab terhadap manusia serta lingkungan.
Nah, eh, Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik merupakan sistem pengelolaan pertanian yang menekankan penerapan standar dalam seluruh proses produksi untuk menjamin keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. GAP sendiri hadir sebagai jawaban atas tantangan global di bidang pertanian yang menunjukkan produk aman, sehat dan diproduksi secara bertanggung jawab. Melalui penerapan GAP, seluruh kegiatan pertanian dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bernilai dari sisi ekonomi tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Konsep GAP mencakup berbagai aspek dimulai dari pemilihan lahan, penggunaan bibit unggul, pengelolaan air dan tanah, hingga penanganan pasca panen. Setiap tahapan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi sumber daya dan pencegahan resiko kontaminasi terhadap produk. GAP juga menekankan pentingnya pelatihan bagi petani agar memiliki kemampuan dan kesadaran tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga dapat meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di sektor pertanian. Atau dengan lebih lanjutnya, seperti GAP memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan daya saing produk pertanian di pasar global. Produk yang dihasilkan dengan standar GAP memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar ekspor karena telah memenuhi syarat keamanan dan mutu yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, penerapan GAP menjadi langkah penting untuk membangun pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan dari penerapan GAP adalah menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bebas dari resiko kontaminasi mikroba, residu, maupun bahan berbahaya lainnya. Keamanan pangan menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kepercayaan konsumen. GAP mendorong penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan awal produksi agar mutu produk terjaga hingga ke tangan konsumen. Selain keamanan pangan, GAP juga bertujuan menjaga konsistensi kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap tahapan produksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk pertanian dapat memiliki daya saing tinggi dan memenuhi permintaan pasar modern yang semakin ketat terhadap kualitas. Penerapan GAP juga memberikan manfaat bagi petani dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan membuka peluang ekspor. Secara sosial dan lingkungan, GAP bertujuan untuk melindungi ekosistem pertanian dari kerusakan akibat penggunaan input berlebihan seperti pestisida dan pupuk kimia. Di sisi lain, kesejahteraan pekerja juga diperhatikan melalui penerapan keselamatan kerja dan upaya yang layak. Dengan prinsip ini, GAP tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Market trend atau opportunities dalam konteks globalisasi, tren pasar pertanian mengalami pergeseran menuju produk yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Konsep ini, konsumen kini lebih memperhatikan cara suatu produk dihasilkan, bukan hanya hasil akhirnya. GAP memberikan peluang
besar bagi petani untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan memastikan produk yang dihasilkan bebas kontaminasi dan diproduksi secara berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip GAP, petani dapat membangun reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. GAP juga membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional karena banyak negara maju mensyaratkan sertifikasi GAP sebagai salah satu bentuk jaminan kualitas. Dalam hal ini, penerapan GAP dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Produk yang bersertifikat GAP tidak hanya mampu bersaing dalam hal mutu, tetapi juga memiliki keunggulan karena berasal dari sistem pertanian yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu, GAP memberikan peluang bagi petani untuk memperbaiki efisiensi usaha melalui manajemen yang lebih baik. Dengan mengelola input secara tepat dan mengurangi limbah, biaya produksi dapat ditekan tanpa menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, GAP menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan pasar modern yang menuntut keberlanjutan, keamanan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap rantai produksi pertanian. Prinsip-prinsip dalam GAP dibangun atas dasar tanggung jawab terhadap keamanan pangan, mutu produk, kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, serta sistem penelusuran yang lebih transparan. Setiap prinsip saling berkaitan dan harus diterapkan secara konsisten agar sistem pertanian berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Prinsip keamanan pangan menekankan pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko kontaminasi, mulai dari sumber air, tanah, hingga penanganan pasca panen. Selanjutnya, prinsip mutu produk memastikan bahwa hasil pertanian memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dicapai melalui pengawasan kualitas di setiap tahapan produksi. Sementara prinsip keberlanjutan lingkungan menekankan pengelolaan input dan konservasi sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati. GAP juga memperhatikan aspek sosial dalam menjamin keselamatan pekerja, kondisi kerja yang layak, serta keterlibatan masyarakat dalam praktik pertanian. Prinsip lain dari GAP tidak kalah penting adalah trackability atau penelusuran asal-usul produk melalui dokumentasi yang lengkap, serta batch atau lot hasil panen dapat ditelusuri kembali ke sumber produksinya. Pendekatan berbasis resiko dan bukti ilmiah yang menjadi bagian penting dalam GAP, di mana hasil pemantauan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan seluruh prinsip ini, sistem pertanian dapat berkembang menjadi lebih efisien, aman, dan lebih transparan. Kemudian, dalam GAP terdapat perencanaan dan pengelolaan tanah. Langkah pertama dalam penerapan GAP adalah memastikan perencanaan dan pengelolaan tanah dilakukan dengan tepat. Pemilihan lahan menjadi faktor krusial karena lahan yang terkontaminasi logam berat, limbah industri, atau pestisida terlarang dapat membahayakan produk pertanian. Oleh karena itu, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui pH, kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK, serta kandungan bahan organik dan potensi pencemaran. Setelah lahan dinyatakan layak, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Praktik konservasi seperti terasering, rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup tanah, dan penggunaan guludan sangat dianjurkan untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan. Pengelolaan ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap air serta menekan pertumbuhan gulma secara alami
tanah yang terkelola dengan baik akan menjadi media tumbuh yang ideal bagi tanaman dan mendukung peningkatan produktivitas jangka panjang. Selain aspek teknis, perencanaan pengelolaan tanah juga mencakup penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi agroklimat, pemahaman terhadap karakteristik tanah, membantu petani memilih sistem budidaya yang sesuai agar hasil optimal dapat dicapai tanpa merusak tanaman. Dengan demikian, pilar pertama GAP menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengelola sumber daya tanah sebagai fondasi pertanian yang berkelanjutan. Kemudian, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Dalam sistem GAP, benih yang digunakan harus berasal dari sumber yang jelas, bersertifikat, dan sesuai dengan kondisi agroklimat daerah setempat. Pemilihan varietas unggul untuk menjamin hasil panen yang optimal, ketahanan terhadap hama penyakit, serta efisiensi dalam penggunaan input seperti air dan pupuk. Dengan demikian, penggunaan benih berkualitas tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain pemilihan, pelacakan asal-usul benih juga menjadi bagian penting dari prinsip traceability dalam GAP. Setiap benih yang digunakan perlu memiliki catatan terkait produsen, tanggal pembelian, serta hasil uji mutu yang membuktikan keberhasilan dan viabilitasnya. Penerapan sistem ini membantu memastikan bahwa benih yang ditanam tidak terkontaminasi oleh penyakit atau bahan berbahaya yang dapat menurunkan mutu hasil. Dengan pengawasan ketat, petani dapat menghindari resiko kegagalan panen akibat penggunaan benih yang tidak sesuai standar. Sebelum ditanam, benih atau bibit sebaiknya melalui proses karantina untuk mencegah penyebaran penyakit tanaman ke lahan budidaya. Prosedur ini mencerminkan pentingnya pengendalian biologis sejak tahap awal produksi. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, GAP menekankan bahwa kualitas hasil panen sangat bergantung pada kualitas bahan tanam yang digunakan. Oleh sebab itu, pemilihan dan penggunaan benih unggul menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pertanian yang lebih produktif dan aman. Kemudian ada pengelolaan air dan irigasi. Air merupakan unsur vital dalam kegiatan pertanian, sehingga pengelolaannya menjadi salah satu pilar penting dalam GAP. Sumber air yang digunakan untuk irigasi harus dipastikan bebas dari limbah kimia, biologis, maupun bahan berbahaya lainnya. Pemeriksaan kualitas air secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan keamanan produk yang dihasilkan. Penggunaan air yang tidak tercemar juga dapat mencegah terjadinya akumulasi zat berbahaya dalam tanah yang dapat merusak ekosistem pertanian. GAP juga mendorong penerapan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau sprinkle system untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem ini tidak hanya mengurangi pemborosan air, tetapi juga membantu menjaga kelembapan tanah secara optimal. Selain itu, penerapan sistem irigasi modern berkontribusi terhadap peningkatan hasil panen dan penurunan resiko penyakit yang disebabkan oleh kelembapan berlebihan. Aspek penting lainnya adalah konservasi air melalui pengelolaan drainase atau penampungan air hujan. Petani dapat memanfaatkan kolam tada hujan sebagai sumber cadangan air pada musim kemarau. Dengan penerapan pengelolaan air yang bijak, GAP membantu mewujudkan pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini juga mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin mempengaruhi pola ketersediaan air di sektor pertanian. Kemudian ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Penggunaan dan pengendalian hama merupakan tahapan penting dalam kegiatan budidaya. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Dalam GAP sendiri, pemupukan dilakukan berdasarkan hasil analisis tanah untuk menentukan jenis dan dosis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pendekatan ini mencegah penggunaan pupuk berlebihan yang dapat mencemari air tanah dan menurunkan kesuburan jangka panjang.
Selain pupuk anorganik, GAP sangat menganjurkan penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk hijau. Pupuk organik berfungsi memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan dan bahan organik, dan mendukung koaktivitas mikroba tanah. Sementara itu, penggunaan pestisida harus dilakukan dengan mematuhi petunjuk label, dosis yang dianjurkan, serta memperhatikan pre-harvest interval atau PHI agar residu pestisida tidak membahayakan konsumen. Kemudian dilakukan juga catatan penggunaan pupuk dan pestisida harus disimpan dengan rapi sebagai bagian dari sistem dokumentasi GAP. Hal ini memungkinkan petani melacak jenis dan jumlah input yang digunakan serta mengevaluasi efektivitasnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam GAP mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada pengelolaan hama dan penyakit. Manajemen hama terpadu atau Integrated Pest Management atau IPM adalah strategi penting dalam GAP yang menggabungkan berbagai metode pengendalian hama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini menekankan pencegahan dan pengamatan rutin di lapangan sebelum melakukan tindakan kimia. Petani dianjurkan untuk mengenali siklus hidup hama dan menggunakan teknik pengendalian yang ramah lingkungan terlebih dahulu. GAP mendorong penggunaan metode pengendalian biologis seperti memanfaatkan musuh alami, penggunaan varietas tahan hama, serta penerapan teknik kultur seperti rotasi tanaman dan sanitasi lahan. Dengan cara ini, populasi hama dapat dikendalikan tanpa menimbulkan kerusakan terhadap organisme bukan sasaran. Pendekatan non-kimia ini juga membantu mempertahankan keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah. Pestisida kimia hanya digunakan sebagai langkah terakhir atau last resort jika semua cara lain tidak efektif. Pemilihan jenis pestisida harus mempertimbangkan tingkat toksisitas, dampaknya terhadap lingkungan, dan waktu aplikasi yang aman. Penerapan IPM dan dalam GAP membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas hasil panen dari resiko kontaminasi bahan kimia. Kemudian ada pasca panen dan pengolahan produksi. Tahapan pasca panen merupakan proses penting yang menentukan kualitas akhir produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam GAP, kegiatan panen dilakukan dengan alat yang bersih dan higienis untuk mencegah kontaminasi. Setelah panen, produk disortir dan diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya melalui proses grading, lalu dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan residu. Produk yang mudah rusak, seperti sayuran dan buah, memerlukan perlakuan khusus berupa pendinginan segera atau cold storage agar kesegarannya tetap terjaga. Selain itu, pengemasan harus menggunakan bahan yang aman bagi pangan serta sesuai dengan standar pasar. Pengemasan yang baik tidak hanya menjaga kualitas tetapi juga menambah keestetika dan daya tarik produk di pasaran. Penerapan penanganan pasca panen yang baik membantu memperpanjang umur simpan panen, mengurangi kehilangan hasil, dan memastikan mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Tahap ini juga menjadi indikator profesionalitas dalam mengelola hasil panen. Oleh sebab itu, aspek pasca panen menjadi kunci dalam GAP untuk menjamin mutu produk yang konsisten dan aman dikonsumsi. Kemudian, pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Dalam GAP, pengawasan kualitas dan keamanan pangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga produk siap dikonsumsi. Setiap tahap harus mengikuti prosedur kebersihan dan sanitasi yang ketat untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun biologis. Produk pertanian yang telah dipanen wajib diuji secara berkala untuk mendeteksi adanya residu pestisida, logam berat, serta mikroorganisme berbahaya. Selain pengujian, area pengemasan dan penyimpanan harus dijaga kebersihannya melalui penerapan standar operating procedure atau SOP sanitasi. Setiap peralatan dan wadah yang digunakan perlu dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi sumber kontaminasi. GAP juga menuntut adanya sistem traceability atau pelacakan asal-usul produk
sehingga setiap batch dapat ditelusuri kembali ke lahan dan tanggal panen tertentu. Pengawasan mutu dan keamanan pangan yang konsisten tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga meningkatkan pasar terhadap produk pertanian. Dengan penerapan sistem ini, petani dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar yang lebih kompetitif. Kemudian ada pengelolaan limbah dan lingkungan. Pengelolaan limbah merupakan aspek penting dalam GAP karena berhubungan langsung dengan kelestarian lingkungan dan kesehatan ekosistem pertanian. Limbah organik seperti sisa makan, sisa tanaman jerami, dan kotoran ternak juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos atau pupuk organik. Pemanfaatan ini tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang berperan penting dalam menjaga kesuburan jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Limbah non-organik, terutama yang tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti wadah plastik, wadah pestisida harus dikelola dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Dalam GAP, wadah pestisida tidak boleh dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan di tempat khusus dan dikelola sesuai dengan standar keselamatan lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah dan air, serta menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan biota di sekitar lahan pertanian. Selain pengelolaan limbah, GAP juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dengan menerapkan pengelolaan limbah dan lingkungan yang tepat. Kegiatan pertanian dapat berjalan sesuai dengan upaya konservasi dan keberlanjutan sumber daya. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi bagian integral dalam penerapan GAP karena petani dan pekerja lapangan melakukan elemen penting dalam rantai produksi. GAP mengharuskan penyediaan alat pelindung diri atau APD sebagai masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu boots, terutama saat melakukan aplikasi pestisida atau kegiatan beresiko tinggi. Penggunaan APD ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja serta paparan bahan kimia berbahaya. Selain APD, fasilitas sanitasi di area pertanian juga diperhatikan. Tersedianya air bersih, toilet, serta tempat cuci tangan merupakan bagian dari standar higienitas yang mendukung keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan mencegah penularan penyakit yang timbul akibat dari aktivitas pertanian. Pertanian juga perlu mendapatkan pelatihan rutin tentang tata cara keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan agar mampu menangani situasi darurat di lapangan. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam GAP bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga bagian dari manajemen mutu yang baik. Dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas dapat meningkatkan karena pekerja merasa aman dan terlindungi. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pertanian modern bukan hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan keberlanjutan usaha tani. Kemudian dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi menjadi salah satu prinsip utama dalam GAP karena berfungsi sebagai alat kontrol dan bukti penerapan standar di lapangan. Petani diwajibkan untuk mencatat setiap kegiatan budidaya, mulai dari penggunaan benih, pupuk, pemupukan, aplikasi pestisida, hingga hasil panen. Catatan ini dimasukkan ke dalam farm record book yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan audit internal. Dengan pencatatan yang rapi, proses penelulusan produk atau traceability dapat dilakukan dengan mudah bila terjadi permasalahan pada produk. Pelaporan yang teratur juga membantu petani dalam memantau efisiensi penggunaan input produksi serta hasil yang diperoleh setiap musim tanam. Data ini dapat digunakan untuk menentukan strategi peningkatan produktivitas dan perbaikan sistem budidaya di masa mendatang. GAP menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam proses dokumentasi, agar informasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya dan berguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dokumentasi menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi dalam menilai kepatuhan petani terhadap standar GAP. Audit internal dan pelaporan periodik membantu memastikan bahwa kegiatan pertanian
selalu berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, sistem dokumentasi bukan hanyalah alat administrasi, tetapi juga bagian penting dari manajemen mutu dan transparansi usaha tani. Implementasi GAP dimulai dengan melakukan gap analysis, yaitu penilaian terhadap kondisi aktual kegiatan pertanian yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Analisis ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum penerapan penuh dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, petani dapat menyusun standar operating prosedur atau SOP untuk setiap kegiatan penting seperti aplikasi pestisida, panen, dan pengelolaan sanitasi. Setelah SOP disusun, langkah berikutnya adalah memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan manajer lapangan mengenai higiene, keselamatan kerja, dan pencatatan data. Pelatihan ini bertujuan agar semua pihak memahami prosedur GAP dan mampu menerapkan secara konsisten. Implementasi GAP kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan harian dalam farm record book serta pemantauan dan evaluasi rutin terhadap praktik di lapangan. Tahapan akhir implementasi adalah melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Bila ditemukan penyimpangan, harus segera dilakukan tindakan korektif agar sistem berjalan optimal. Dengan penerapan GAP yang terstruktur dan berkesinambungan, petani dapat meningkatkan efisiensi usaha, menjaga mutu produk, dan mempersiapkan diri untuk proses sertifikasi resmi. Kemudian, sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP adalah pengakuan resmi bahwa suatu usaha tani telah menerapkan prinsip dan prosedur pertanian yang baik sesuai standar yang berlaku. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Tingkat global, terdapat beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi GAP seperti Global GAP, JGAP atau Jepang, Europe GAP yaitu GAP Eropa, dan USDA GAP atau Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, standar yang digunakan adalah SNI GAP yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Proses sertifikasi dilakukan melalui audit pihak ketiga yang menilai seluruh aspek dari budidaya, penanganan pasca panen, hingga sistem dokumentasi. Petani yang telah menerapkan GAP dengan baik akan mendapatkan sertifikasi resmi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berkala. Sertifikat ini menjadi nilai tambah bagi produk pertanian karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Selain manfaat ekonomi, sertifikat GAP juga mendorong petani untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan dalam praktik pertanian, dan adanya pengawasan berkala, sistem pertanian akan lebih teratur, efisien, dan transparan. Sertifikat bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi simbol komitmen terhadap kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada audit verification checklist. Audit verifikasi merupakan proses peninjauan yang dilakukan untuk memastikan seluruh penerapan GAP berjalan sesuai standar. Proses ini mencakup pemeriksaan catatan kegiatan pertanian, kebersihan fasilitas, penggunaan input, serta penerapan keselamatan kerja di lapangan. Melalui audit, auditor dapat menilai sejauh mana petani dalam mematuhi prinsip-prinsip GAP dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Hasil audit dituangkan dalam laporan resmi yang memuat temuan, rekomendasi, serta tindakan korektif yang harus dilakukan oleh petani atau pengelola lahan. Audit verifikasi juga berperan dalam menjaga transparansi sistem pertanian karena semua kegiatan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, lembaga sertifikasi biasanya menggunakan daftar periksa seperti GAP atau GHP checklist untuk memastikan setiap aspek diperiksa secara menyeluruh. Kegiatan audit bukan dimaksudkan untuk menghukum, tetapi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan audit yang rutin dan sistematis, penerapan GAP dapat terus berkembang menuju standar yang lebih tinggi. Proses ini membantu menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan reputasi produk pertanian di pasar nasional maupun internasional. Nah, jadi penerapan Good Agricultural Practice atau GAP merupakan langkah strategis dalam membangun pertanian berkelanjutan dan aman dan berdaya saing tinggi. Sekian dari video GAP saya.